Tapi, Tuan, ucap Freya. Erik masuk terlebih dahulu ke dalam mobil sedangkan Kelvin menjaga mobil itu. Freya diusir oleh John keluar pagar mansion. Jangan sampai wanita ini kembali lagi, ingat itu, perintah John kepada para penjaga rumah. Baik, Tuan, jawab para pengawal. Caroline melihat Freya yang begitu bersikukuh untuk mendapatkan suaminya. Wanita itu berjuang mati-matian, dia tidak peduli Erik sudah mempunyai istri atau tidak. Namun dia begitu ngotot ingin mendapatkan perhatian darinya. Sedekat apa tuanmu dengan wanita itu? Tanya Caroline kepada Stella. Tuan bersikap biasa kepada seluruh anak buahnya, Nyonya, jawab Stella. Apakah mereka terlihat begitu dekat? Tanya Caroline kembali. Stella menggelengkan kepalanya. Kelihatannya wanita ini begitu berambisi untuk mendapatkan suamiku. Lihat saja, pagi siang malam dia selalu mengejarnya. Aku sampai pusing menghadapi wanita seperti ini, sedikit senyum ditunjukkan oleh Caroline hingga membuat Stella kebingungan. Lalu kenapa Nyonya tersenyum? Tanya Stella. Wanita seperti dia itu adalah lalat yang mengganggu, ibarat kata kita sedang makan dia mengganggu di sekitar kita. Lalu apakah itu tidak akan membuat kita naik darah? Tanya Caroline yang membuat Stella menganggukkan kepalanya, dia baru paham apa maksud yang dikatakan oleh wanita itu. Caroline kembali masuk ke dalam mansion, dia meminta para pelayan juga pengawal yang ada di tempatnya untuk selalu bersiap siaga. Dua kejadian yang dia alami membuatnya sedikit trauma juga takut. Caroline mengumpulkan beberapa pelayan wanita dan pengawal pria, dia meminta mereka untuk menceritakan seperti apa majikannya dan juga 3 pria kepercayaan pria itu. Antara berani dan tidak mereka sedikit terdiam. Aku itu cuma bertanya bukan ingin menginterogasi kalian, aku itu tidak terlalu tahu seperti apa suamiku. Jika aku tahu dia seperti apa aku juga harus berjaga-jagakan. Aku tidak mau mati konyol seperti kemarin, ucap santai Caroline yang membuat salah satu dari mereka membuka mulutnya. Perlahan-lahan mereka menceritakan mengenai sosok Erik, sekitar beberapa jam kemudian Caroline akhirnya mengerti siapa suaminya. Nafas yang berhembus sedikit kasar juga berat. Baiklah kalau begitu kalian harus dengar baik-baik ya, entah berapa lama aku akan tinggal di sini bersama suamiku. Tapi aku mohon kerjasamanya dari kalian, oh ya para pelayan wanita ini ada berapa yang bisa ilmu bela diri? Berkelahi atau bermain kasar? Tanya Caroline yang membuat para wanita yang ada di sana saling menatap satu sama lain. Maksud Nyonya? Tanya Stella. Ya maksudku itu kalian bisa bermain kasar. Berkelahi, menghajar meninju atau membanting. Pertanyaan itu kembali membuat para wanita sedikit kebingungan. Kalau kalian cuma mengandalkan para pria yang ada di sini bisa mati mengenaskan dong. Tapi Nyonya, pekerjaan kami hanya sebagai pelayan, pembantu di rumah ini, ucap Stella kembali. Baiklah kalau begitu, mulai besok setelah kalian selesai mengerjakan pekerjaan kalian, aku akan meminta para pengawal pria untuk melatih kalian. Bagaimana cara tinju menjotos menghajar memukul menendang membanting pokoknya pekerjaan kasarlah, jawab Caroline yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Takut kehilangan itulah yang dirasakan oleh Caroline sekarang, jika suaminya adalah orang yang bergelut di bidang yang sangat gelap maka dia harus berusaha untuk mengamankan dirinya sendiri. Dia tidak ingin mati konyol, dia masih menginginkan mempunyai keturunan, mempunyai anak banyak yang membuat hidupnya sempurna. Terkadang Caroline memikirkan mengenai Avara, di mana keberadaannya dan bagaimana kondisinya sekarang ini. Jari jemari lentik itu mulai berselancar di dunia maya, Caroline terlihat menatap beberapa model pakaian. Ketika melihat beberapa model pakaian mata Caroline langsung tertuju kepada salah satu model yang memakai pakaian itu. Kenapa model ini wajahnya sangat mirip seperti Avara? Kedua matanya terus menatap model yang benar-benar mirip dengan saudaranya. Nyonya, panggil Stella. Ada apa Stella? Tanya Caroline. Nyonya, apa Nyonya ingin melakukan sesuatu? Tanya Stella kembali. Aku tidak ingin melakukan apapun, kamu tahu kan gara-gara kejadian beberapa waktu yang lalu aku dimarahi suamiku karena aku menghajar para pria itu, jawab Caroline. Hari ini berlalu dengan begitu tentram setelah Freya diusir dari tempat Erik. Keesokan hari Caroline pergi bersama Erik melihat beberapa perbaikan di kasino. Apa Tuan tidak ingin melihat perkembangan hotel milik Tuan? Tanya Kelvin. Rencananya aku memang mau ke sana, Kelvin. Aku mau melihat bagaimana perkembangan tempat itu, tapi kamu tahu sendiri kan aku juga harus mengontrol beberapa pekerjaan di kasino. Tempat ini masih dalam tahap perbaikan karena serangan waktu itu, jawab Erik. Apakah hotel tempat milikmu jauh dari sini sayang? Tanya Caroline. Memangnya kamu mau ke sana, sayang? Tanya Erik kembali. Iya, aku ingin melihat hotel yang katanya sangat besar itu, jawab Caroline.
Karena sang istri menginginkan melihat hotel, akhirnya Erik memutuskan untuk mengajak istrinya ke tempat itu. Regans Hotel. Wow, tatapan mata penuh ketakjuban saat melihat bangunan super megah yang ada di depannya. Ayo masuk sayang, ajak Erik. Hotel Regans adalah hotel yang memiliki beberapa cabang di beberapa negara. Hotel yang didirikan pertama kali oleh Philip Regan, ayah angkat dari Erik. Selamat datang, Tuan, manajer hotel menyambut kedatangan Erik. Bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Erik. Hari ini salah satu tempat yang ada di gedung ini disewa untuk acara salah satu pengusaha. Tuan, jawab manajer hotel. Ya sudah, kalau begitu aku akan ke tempatku dulu. Nanti selesai ini istriku ingin melihat-lihat tempat ini. Baik, Tuan, jawab manajer hotel. Erik mengajak sang istri, Kelvin dan Elios juga ikut. Mereka tidak terlalu takjub dengan tempat itu karena mereka sudah terbiasa berada di sana. Tuan Erik, sapa salah satu tamu hotel. Erik menoleh menatap pria itu. Tuan Diablo, Erik yang kemudian menjabat tangan pria itu. Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu, Tuan Erik, senang melihatmu kembali. Diablo sedikit menepuk pundak. Saya sedikit ada urusan di tempat ini Tuan, jadi sekalian saya melihat hotel. Senyum sedikit ditunjukkan oleh Caroline ketika melihat pria yang dikenal oleh suaminya. Anda datang bersama siapa, Tuan? Kekasih Tuan atau? Perkataan yang tidak dilanjutkan oleh Diablo, pria setengah bahaya itu menatap Caroline dengan tatapan mata yang tidak menyenangkan. Dia ada istri saya, Tuan, Anda jangan macam-macam, saya bisa membuat Anda tidak bernyawa hari ini juga. Ancaman langsung dikeluarkan oleh Erik, pria itu tidak akan membiarkan siapapun melihat istrinya dengan pandangan jelek. Maaf Tuan Erik, saya tidak tahu. Saya kira dia kekasih Anda atau cuma teman kencan Anda. Setelah berbicara sedikit Erik mengajak istrinya, memeluk pinggangnya dengan begitu erat, siapapun tidak ada yang boleh melakukan sesuatu kepada wanita yang dia cintai. Diablo menatap Erik yang memperlakukan istrinya begitu istimewa. Aku tidak pernah mengira kalau pria itu bisa jatuh cinta juga, aku kira dia cuma pria pendiam yang tidak terlalu mengurus wanita, ucap Diablo yang kemudian pergi dari tempat itu. Tatapan mata yang begitu nakal ditunjukkan oleh Diablo, terlihat sekali kalau Dis adalah pria pecinta wanita sejati. Melihat wanita cantik yang bersama Erik membuat dua matanya terus menatap tanpa berkedip hingga mereka naik masuk ke dalam lift. Wanita ini benar-benar sangat cantik, dia berbeda sekali dengan para wanita yang aku kenal. Di salah satu kamar Erik mengajak sang istri, pria itu memperlihatkan kamar khusus miliknya, di hotel itu juga ada kamar untuk Elios dan Kelvin. Tidak mungkin kan kedua pria itu dijadikan satu kamar. Wow, kamarmu benar-benar sangat bagus, sayang, puji Caroline. Apa kamu suka sama warnanya? Tanya Erik. Caroline menganggukkan kepalanya, jika kamu suka aku senang, jika kamu tidak suka aku akan merubah warnanya, pelukan hangat diberikan oleh Erik. Tidak, aku suka sama warnanya yang ini, warnanya benar-benar lembut membuat hati tenang, jawab Caroline yang kemudian memutar tubuhnya berbalik memeluk sang suami. Masih beberapa menit lamanya mereka berbincang-bincang namun terdengar suara pintu kamar mereka sudah diketok. Tok, tok, siapa yang mengetuk pintu kamarku? Erik yang kemudian melihat siapa yang mengetuk pintu kamarnya. Pintu kamar itu dibuka, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah manajer hotel. Ada apa manajer? Tanya Erik. Tuan Diablo memberi undangan untuk Anda, apakah Anda bersedia datang, Tuan? Tanya manajer hotel. Erik menatap sang istri. Caroline menganggukkan kepalanya. Baiklah nanti aku akan datang. Erik yang kemudian mengambil undangan yang diberikan oleh manajer. Tumben sekali kamu mau datang ke pesta. Tanya Erik penasaran. Ya tidak apa-apa sih, memangnya tidak boleh ya? Tanya balik Caroline. Tentu saja boleh, jawabnya. Beberapa jam kemudian pakaian yang dipesan oleh Erik sudah sampai di kamar hotelnya, pakaian yang begitu pas di badannya dan badan Caroline. Kamu benar-benar sangat cantik, Erik terus memuji sang istri. Bisa-bisa lipstikku ini pudar semuanya, jawab Caroline sembari mencubit perut sang suami. Tangan kekar itu menggandeng tangan Caroline, mereka akan pergi ke pesta yang diadakan oleh Diablo. Oh ya, sayang, pria yang tadi bertemu denganmu itu pria seperti apa? Kelihatannya pria itu bukan pria baik-baik ya. Namanya Diablo, memangnya kenapa? Ya tidak sih. Dari sorot matanya aku bisa melihat kalau pria itu pecinta wanita, jawab Caroline yang membuat Erik langsung menghentikan langkah kakinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencoba mendekatimu,
kamu hanya bisa menjadi milikku, siapapun yang berusaha untuk mendekatimu akan kubuat dia segera ke akhirat, jawab Eric yang menggenggam erat tangan Caroline. Acara pesta yang diadakan begitu meriah di hotel milik Eric, nampaknya pesta itu diadakan untuk suatu acara, mungkin acara bisnis atau acara lain yang penting. Caroline tidak mau tahu, sosok wanita cantik yang datang bersama dengan pria pemilik hotel itu membuat beberapa wanita yang ada di sana sedikit terkejut. Beberapa wanita yang ada di sana menatap heran saat Eric membawa seorang wanita. Beberapa wanita sangat tahu betul pria kaya raya yang mempunyai banyak harta itu enggan dekat dengan wanita. Siapa yang datang bersama dengan Tuan Eric? Tanya beberapa wanita kepada wanita yang lain. Entahlah, tumben sekali Tuan Eric datang bersama dengan wanita, dia akan selalu datang sendiri. Dia tidak pernah mau berdekatan dengan wanita manapun. Beberapa perbincangan dari tamu wanita yang hadir di pesta Diablo terus membicarakan Eric. Wanita yang datang bersama Tuan Eric itu masih muda, lihatlah dia begitu cantik dan seksi, pantas saja Tuan Eric mau bersamanya, ya begitulah gunjingan dari beberapa wanita yang ada di sana. Seorang wanita menatap Caroline dengan tatapan mata yang benar-benar begitu kesal, tidak suka bahkan ingin segera menyingkirkan wanita itu. Kenapa wanita itu masih tetap bersama Tuan Eric, ucap Freya yang ternyata diundang oleh manajer hotel untuk datang ke pesta. Halo Freya, sapa salah satu wanita. Halo, jawab Freya. Melihat Eric datang bersama seorang wanita membuat wanita yang barusan datang itu menatap tidak percaya kepada Freya, karena wanita yang bisa mendekati Eric hanyalah Freya seorang. Freya, kenapa Tuan Eric datang bersama wanita lain? Biasanya kan Tuan Eric selalu datang bersamamu. Tanya si wanita. Mendengar pertanyaan seperti itu ingin sekali Freya marah. Beberapa gosip yang beredar di luaran sana memang wanita yang bisa dekat dengan Eric hanyalah Freya seorang, namun gosip itu langsung patah seketika saat Eric datang bersama seorang wanita muda cantik non-seksi. Dia hanyalah seorang wanita penghibur yang dibawa oleh Tuan Eric, jawab Freya. Wanita penghibur, maksudmu dia itu pelacur? Tanya si wanita. Freya menganggukkan kepalanya, dengan sengaja dia menyebarkan gosip-gosip tidak sedap di tempat itu. Dengan begini aku akan menghancurkanmu perlahan-lahan biar Tuan Eric tahu kalau kamu bukanlah wanita baik-baik. Akan kubuat kamu segera tersingkir dari samping Tuan Eric. Seharusnya aku yang ada di sampingnya bukan kamu, wanita tidak tahu diri yang tiba-tiba menyingkirkanku, ucap Freya dalam hati. Beribu perkataan itu terus mengumpat Caroline, dia begitu berambisi dengan segala angan-angan di otaknya. Saya senang sekali Anda mau datang Tuan Eric. Diablo mengulurkan tangannya kepada Eric. Eric sendiri menjabat tangan pria itu. Sebagai tamu hotel ini tentu saja saya harus menghormati Anda kan, Tuan, jawab Eric. Kelvin dan Elios masih tetap berjaga-jaga di sekitar sepasang suami istri itu. Penampilan dua pria kekar bertubuh tinggi itu membuat tatapan mata para wanita yang ada di sana berbinar-binar. Tuan Eric sangat tampan, dua pengawalnya juga tidak kalah tampan, bisik beberapa wanita. Tentu saja, majikannya tampan pengawalnya tampan, kurang apa lagi. Sayangnya hari ini Tuan Eric mengajak seorang wanita. Kata Freya dia itu wanita nakal yang dibawa Tuan Eric, mungkin dia wanita sewaan yang hanya bertugas sebagai pelampiasan nafsu, ucap salah satu wanita. Kelvin dan Elios yang mendengar bisikan-bisikan dari para tamu wanita membuat mereka sedikit terusik. Sayang aku akan menemui beberapa tamu, apakah kamu mau ikut? Tanya Eric. Tidak usah sayang, aku akan ditemani Elios sama Kelvin di sini. Kamu berbicara saja dengan mereka, jawab Caroline. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya Eric kembali. Pria itu tidak yakin meninggalkan sang istri. Jangan khawatir, ada dua pria kekar ini yang menjagaku. Memangnya siapa yang akan berani menggangguku? Adapun yang mengganggu pasti para wanita yang mengganggu mereka, jawab Caroline sembari tersenyum. Eric pun ikut tersenyum. Baiklah kalau begitu. Eric yang kemudian mengecup kening sang istri dan meninggalkannya. Bisa-bisanya Tuan melakukan hal itu di depan kita, memangnya dia kira kita ini tembok tidak bisa melihat dan mendengar apa? Elios sedikit mendumel. Kamu bicara apa Elios? Tanya Caroline. Tidak apa-apa Nyonya, jawab singkat padat jelas dari Elios. Kamu kalau bicara itu yang enak, kamu ingin beradu mulut denganku. Tidak mungkin Nyonya, saya tidak akan berani. Lagi pula saya tidak akan mungkin menang juga. Kelvin nampak tersenyum melihat perdebatan Elios dan Caroline. Di sini kan banyak wanita cantik, kalian cari pacar sana. Caroline mengusir dua pengawalnya. Kenapa Nyonya mengatakan hal itu? Apanya Nyonya tidak tahu kalau Kelvin ini lagi pacaran sama Vivi? Elios sedikit kelepasan bicara.